Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Unida di Pasti Podcast Farmasi. Nah, kali ini podcast kita itu cukup berbeda dari podcast yang pertama dan kedua karena kita menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Arul dan Kak Rudi. Dan kali ini juga saya ditemani sama ketua HMD kita, Kak Dayat. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema nih, Kak. Sekarang kesibukannya apa nih dari Kak Arul? Kak Arul dulu. Ya, saya dulu ya, pasti. Ya, saya sekarang lagi kuliah. Jadi kita sama-sama mahasiswa. Oke. Mahasiswa 3 Kak. Ya, mahasiswa yang kan ada S1, S2, S3 dan mungkin S3 gitu. Jadi kayak semoga nggak sampai di situ. Jadi sekarang lagi sibuk selesaikan disertasi. Mohon doanya sudah lanjut. Amin. Kalau dari Kak Rudi, Ya, dengan Kak siapa? saya saya Nisa Unida, Kak Nisa. Kanisa. Oke, salam kenal semuanya. Saya Rudi Adsya. Saya dari angkatan 2014, Farmasi Winalabi Makassar. Mungkin kalau kan belum kenalan dia dari angkatan. Oh iya, saya 2006. Ya, Tapi kembali mengabdi jadi dosen di UIN Alauddin. Oke, jadi teman-teman semua sekarang saya kerja di salah satu perusahaan itu bergerak di bisnis klinik kecantikan. Sekarang menjabat di Makassar, khususnya area Makassar. Dan kebetulan dulu Kak Arul pernah menjabat jadi ketua program studi ya? Ya pernah, tahun 2019 sampai 2022. Ya, kurang lebih. 2 periode, Kak? Oh, satu. Habis itu lanjut sekolah. Nah, kebetulan risetnya saya itu ada tipis-tipisnya juga ke teknologi, khususnya ke informatika farmasi. Untuk yang S3. Tema yang mau dibahas sebentar itu sangat berkesinambungan dengan Karul pun juga. Kalau Rudi kan dia pengguna ya, user. Sekarang benar-benar AI ini saya manfaatkan betul toolsnya yang disediakan karena yang membantu. Saya sekarang fokusnya memang ke marketing. Bagaimana pengenalan itu, dan saya lebih sering brainstorming sama AI. Jadi saya anggap sebagai sahabat. Apa yang kamu bisa kasihkan saya saran untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita perusahaan saya. Itu yang terjadi hari ini. Sampai detik ini, bahkan sampai sebelum ke sini, masih pakai tools AI untuk ngobrol tentang apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi dia kayak teman tuh. Betul. Sahabat. Betul. Dia bisa menerima komplainnya kita. Betul. Kalau orang biasa kadang-kadang kalau kita komplain dia marah juga dia. Dan memang faktanya mungkin sudah viral ya di mana-mana, banyak orang yang menjadikan IA sebagai pacarnya. Memang benar. Memang ini saya kita pakai tools yang ngobrolan langsung, Kak. Itu intonasi dengan gaya bahasa yang disampaikan ke kita sebagai orang yang curhat itu benar-benar gitu. Jadi saya rasa waktunya memang tepat kita bahas ini apa yang menjadi peluang besar nih untuk teman-teman farmasi khususnya adik-adik. Dan kita juga ya Karul, karena kita kalau bilang bakar kayaknya susah deh, karena masih banyak yang lebih pandang dari kita. Tapi kita lebih memberikan pendapat nih apa yang dirasakan selama apa yang dirasakan. Jadi kayak semacam disclaimer kalau kita sebenarnya bukan pakar di AI juga. Tapi kalau kita menggunakan AI dalam keseharian, kita pakai AI dalam riset. Misalnya kalau saya, berarti mungkin apa yang kita rasakan bisa kita sharing-sharing. Tadi saya belum sebut apa temanya hari ini dan tadi sudah disinggung. Jadi teman-teman, tema kita hari ini itu adalah AI dalam dunia kesehatan, solusi atau tantangan. Nah, ini nanti akan kita bahas sama narasumber kita. Ini AI kan sudah sangat berdekatan dengan kita. Saya terutama mahasiswa sangat bergantung sama AI. Nah, AI ini kelihatannya dia seperti tema kita, dia sebagai solusi atau tantangan nih di dunia kesehatan. Apa dulu, Karul? Bebas. Karul, bisa jawabannya. Solusi dan tantangan dia. Ya, saya rasa dua-duanya. Jadi ya itu solusi juga, tapi dia tantangan juga. Bahkan kalau kita bisa bilang, ya itu kayak pedang bermata dua gitu. Kalau kita pakai dengan baik, itu sangat bisa jadi terobosan yang revolusioner. Tapi kalau kita pakai untuk hal-hal yang tidak
bagus juga, jadinya juga malah lebih parah kerusakannya. Teman saya yang juga praktisi AI, dia programmer juga, pernah baca paper bahwa para ilmuwan penemu AI itu mengatakan bahwa AI itu adalah, jadi dia saking luar biasanya AI itu, dia bilang bahwa AI itu adalah penemuan terakhir manusia. Berarti AI ini tidak akan pernah ada habisnya ya? Ini penemuan terakhir. Ya, jadi kalau dulu kan ada beberapa fase-fase yang merubah kehidupan manusia. Ya. Pertama, revolusi industri kan, yang waktu ditemukan mesin uap. Ya. Jadi dari manual sekali yang pakai cangkul apa gitu kan, pakai kuda, terus ada mesin uap, berubah ada kereta api dan segala macam. Terus revolusi berikutnya itu yang digitalisasi, sistem informasi, yang dari manual ketik apa muncul Windows, muncul MacBook apa segala macam, berubah jadi digital. Nah, revolusi ketiga adalah AI. Jadi dulu berpikir itu biasanya kita lakukan secara manual kan. Nah, sekarang berpikir bisa dibantu dengan AI. Ya, dan itu temuan yang revolusioner. Nah, sepakat dengan yang disampaikan tadi kayak AI bisa jadi solusi, bisa jadi tantangan, bisa menjadi termasuk pikir. Tapi kan sekarang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa AI ini menjadi salah satu menjadi hal ketergantungan kita dan bisa menjadi negatif kita sendiri yang menggunakan AI. Ini yang menjadi tantangan karena kan tadi yang disampaikan Kak Arul bisa menjadi teman berpikir. Kalau kita ini kan dari dunia kesehatan, mungkin dari dunia kedokteran, kalau tidak salah nih Kak, ada yang bilang kalau semakin lambat atau semakin kurang orang berpikir, maka garis-garis yang ada di biru neuralnya itu semakin berkurang. Itu yang mungkin menjadi tantangan, jangan sampai ada AI kurang berpikir. Mungkin perlu lagi dibedah meskipun ada dalam misalnya. Oke, saya bisa langsung ini Karolin. Oke, terkait ditanyakan solusi, apakah ini merupakan solusi atau tantangan? Saya berpikir tadi di awal ya, bahwa AI ini lahir justru orang yang tahu penempatan seperti Karol sampaikan, penempatan cara kita berdiskusi, itu malah yang tadi Kota MJ bilang itu bisa mematikan pola pikir. Justru itu bagi saya, karena saya sudah mengaplikasikan ini, malah membantu saya keluar imajinasi berpikir saya. Yang tadinya mungkin saya stuck hanya di angka 2, tapi saya bisa mencapai angka 8 karena saya ada orang yang menemani, ada tulis yang menemani untuk coba kembangkan, lebarkan ke sini. Dan itu saya pakai ke dunia marketing, ternyata hasilnya ada, outputnya ada, collectionnya ada. Dan itu benar-benar menjadi solusi yang sangat bijak, sehingga saya makin luas untuk berpikir. Ibarat guru ya. Jadi saya jadikan AI ini sebagai guru. Saya nggak perlu harus ketemu siapa di luar sana, tapi saya hanya cukup ketemu ibu. AI, apalagi ini yang menarik sekarang, teman-teman. Screen time di Indonesia itu tiap tahun makin tinggi. Ada waktu spend kita untuk membuka HP, laptop dan sebagainya itu angkanya kalau nggak salah 6 jam setengah. Itu dalam rata-rata orang Indonesia. Kita masuk dalam kategori kalau nggak salah 10 negara tertinggi screen time. Yang paling nomor 1 itu kalau nggak salah Afrika Selatan, Brasil, sama Filipina. Kita ada di bawahnya mereka. Tapi itu termasuk masih tinggi karena rata-rata itu masih tipis. Sedangkan menjadi pertanyaan, apakah waktu screen time kita itu bisa dimanfaatkan tools ini benar-benar untuk kebutuhan? Makanya kegiatan positif. Jangan sampai teman-teman dunia sekarang screen time ini dipakai untuk scroll TikTok, scroll short dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang viral jogetnya diikuti sampai hafal Karol. Saya rasa itu tidak apa-apa. Itu adalah seni untuk bagaimana teman-teman berekspresi. Tapi ingat, semakin teknologi ini berkembang, kita tidak bisa masuk ke dalam. Kita semakin jauh daripada orang lain, yakin dan percaya kita akan tertinggal. Dan itu akan menjadi kelemahan nantinya. Kelemahan dalam artian kita digantikan sama orang yang paham tentang AI. Kita bisa digantikan sama AI itu sendiri malah. Misalkan administrasi. Administrasi, saya hanya perlu berdiskusi. Sedangkan AI bisa ditemani untuk berdiskusi. Apalagi dia sudah rekam data apa yang mau dalam sebuah organisasi tersebut dia rekam. Apapun orang yang datang, pertanyaan apapun, yakin dan percaya bisa dijawab. Makanya itu akan menjadi tantangan nantinya.
Tapi tantangan menurut saya itu akan tidak terjadi selama kita semua yang menonton ini atau mendengarkan ini mendalami apa itu AI sesungguhnya. Jangan sampai AI digunakan untuk membantu jalan pintasnya tadi tanpa ada rasa berpikir. Ya, betul. Kerjakan saya tugas ini, foto, terus kirim, dia akan merumuskan. No, kalau saya tidak seperti itu. Coba pola pikirnya, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan angka itu, dari mana asalnya, jajarkan prosesnya, itu baru namanya belajar. Beda sama langsung hasil akhir kita kopas ceritanya dalam sebuah ini. Jadi mungkin gambaran saya seperti itu sebagai dasar ya, bahwa IA ini benar-benar bisa menjadi bumerang juga dan bisa menjadi solusi untuk kita efisiensi waktu, efisiensi semua apapun di dunia ini yang kita jalani tiap harinya itu akan bisa. Makanya itu menarik tadi ya, kalau orang bilang bahwa ini adalah bisa jadi ini adalah penemuan terakhir manusia yang pure dikerjakan oleh manusia. Jadi mereka para programmer AI itu kan sebenarnya sudah AI itu sudah dimulai tahun sebenarnya sudah lama, tapi yang pertama kali berani untuk membuat AI itu terbuka ke masyarakat itu yang dilakukan oleh foundernya ChatGPT yang pertama kali. Meskipun riset-riset AI sebelumnya sudah banyak. Tapi di sisi lain ada juga yang menarik sebenarnya. Jadi founder ChatGPT juga itu bilang kalau jangan percaya sama AI spamnya, karena dia dari data yang dia kumpulkan itu dia bilang bahwa sebenarnya AI-nya juga kadang halu juga, dia kadang berhalusinasi. Nah disinilah sebenarnya seperti yang tadi bilang, itu perlunya kebijaksanaan manusia, karena bagaimanapun juga itu kan mesin yang pegang kontrolnya sebenarnya kita. Jadi bagaimana kita membuat AI-nya itu bekerja di bawah kendali kita. Tidak serta-merta kita mengambil langsung, misalnya mau bikin laporan gitu ya. Misalnya laporan tentang membuat praktikum ende hewan coba. Hewan benci. Buatkan PPT sekalian. Itu langsung ya kan bisa begitu. Tinggal dikasih tau promnya. Saya mau buat sebanyak 700 kata misalnya. Dia akan bikin itu 700 kata. Buatkan sekalian dengan desain PPT-nya langsung kata. Saya juga bikinkan Excel, contoh tabel percobaannya bisa. Canggihnya ya. Iya, canggih. Mungkin ini yang bisa menjadi kekhawatiran banyak orang juga kan. Kalau nanti ini bisa menggantikan fasilitas kesehatan, itu bagaimana menurut? Khawatir sih ya. Jadi begini. Ini saya lupa persis datanya, tapi saya pernah baca papernya bahwa jadi penemu AI itu ada sekitar, mohon maaf kalau salah ya istilahnya, kalau tidak salah dan dari sekitar 4 atau 5 orang. Ini mohon maaf kalau salah. Nah, 2 di antaranya itu tidak sepakat untuk mengembangkan AI lebih di dunia kesehatan. Bukan. Keseluruhan. Pada saat proses riset AI ini jauh sebelum ChatGPT. Ya, ini kan founder ChatGPT kan menggunakan pola algoritma yang sudah dibuat oleh programmer sebelumnya. Para expert di bidang AI itu ada ketidaksepahaman juga sudah di awal. Tapi yang sepakat untuk membuat AI ini jauh lebih berkembang itu lebih banyak jumlahnya, ilmuannya. Akhirnya sampai titik sekarang ini. Nah, kenapa ilmuwan yang tidak sepakat itu menyatakan bahwa ini bahaya ini, karena memang dia kan tahu ini bahaya ini kalau dikembangkan, bisa manusia tergantikan oleh segala macam. Tapi ada yang berpikiran optimis juga bahwa industri ini bisa menjadi lompatan untuk manusia. Kalau kita pakai ini obat misalnya, yang kalau kita pakai aplikasi biasa itu menemukan kita butuh waktu 20 tahun misalnya untuk meriset sebuah senyawa baru. Tapi dengan AI itu bisa dipangkas waktunya di depan. Saya itu contoh-contoh positifnya. Kan seperti itu. Meskipun juga namanya tools pasti ada positif dan ada negatif. Makanya kembali ke kita manusianya. Bagaimana kita bijak menggunakan AI untuk hal yang bagus-bagus. Berarti tergantung dari orang yang menggunakan. Ya, seperti apa misalnya kalau banyak apapun canggih, kalau orangnya bagus menggunakan ya sama-sama. Iya. Harus pintar-pintar mencari. Betul. Termasuk kayak langsung copy paste dari hasil AI itu kan sangat tidak disarankan. Betul.
buat laporan langsung aja di copy paste masuk ke Word, terus dikasih nama misalnya penulis Arul misalnya Kupul, itu kan salah, penggunaannya sudah tidak bijak. Tapi teman-teman himpunan tidak digital aman. Apa? Iya di sering kayak ada jenayahnya kan. Tapi ini saya begini, dunia kesehatan ini sebenarnya tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana dia menyimpulkan hasilnya. Ya makanya saya bilang tadi di Inggris itu ini data juga ya saya baca. Itu bisa menganalisa hasil CT scan otak kurang dari 1 menit. Kalau dokter sendiri melakukan itu butuh waktu berapa menit? Dan itu sudah dilakukan dan itu menjadi viral di sana di Inggris itu. Tapi yang menentukan kebijakan ataupun hasilnya itu adalah seorang dokternya. Apakah hasil ini dia mentah-mentah terbitkan atau tidak ya tergantung dia. Dia bisa menganalisa itu, oke lah, terbantu karena efisiensi waktunya 1 menit. Jadi dia menganalisa sama ilmunya juga kan lebih masuk akal dibanding dia langsung copy. Efisiensi waktu mungkin karena dia bisa mendatangi pasien yang lainnya kan. Tapi kalau dia langsung ini tanpa menganalisa dengan ilmunya sesungguhnya itu ya bahaya. Karena ini apalagi ini tentang sensitif, apalagi otak. Kesehatan itu kan menyangkut nyawa manusia ya. Jadi bagaimanapun juga otak manusia itu tetap diperlukan. Maksudnya dengan menggunakan ilmu yang ada dari seorang praktisi kesehatan itu harusnya membuat dengan adanya AI keputusan yang berhubungan dengan tindakan, yang berhubungan dengan misalnya kalau kayak kita di farmasi yang berhubungan dengan proses perhitungan dosis atau proses penentuan terapi obat itu bisa membuat saya lebih akurat, menjadi lebih meyakinkan. Tapi jangan diserahkan sepenuhnya ke betul setuju. Tapi ini teman-teman perlu ketahui ya, faktanya juga Karu. Kita selalu bahas Inggris saja karena kebanyakan data yang saya peroleh ini itu kebanyakan data dari Inggris yang menggunakan. Bahkan beberapa rumah sakit itu sudah menggunakan AI ini sebagai diagnosis awal belum dia gaji. Akhirnya ya itu tadi efisiensi waktu dapat dan ya ilmu yang tadinya kedokterannya itu mungkin sudah lupa karena banyaknya tugas seorang dokter ya. Dia banyak mengingat materi ya, Karul ya, recall ya. Pokoknya pasti namanya juga manusia, pasti ada kurangnya. Terbantunya ini mengingatkan memori-memori yang ada dalam diberikan kepada ini untuk mengingat dari jurnal ini, dia dapat jurnal ini, dia kumpulkan jurnal internasional yang sudah disahkan. Misalkan teman-teman sudah bisa akses di Medco dan sebagainya, itu dia kumpulkan. Akhirnya apa? Dia terbantu. Bahkan itu sudah menjadi tempatnya di Inggris harus pakai IA dulu sebelum dokternya. Ini fakta teman-teman. Ini yang menarik untuk kita bisa ketahui ya. Dan kenapa tidak nanti di Indonesia juga seperti itu? Karena pasti akan memudahkan kan. Kembali lagi tadi Kak yang di Inggris, berarti di sana di Inggris itu kalau misalnya dia udah ada penyakit di awal berarti sebelum ke rumah sakit nih, kalau misalnya kita lagi di Indonesia sebelum ke rumah sakit dia diagnosa oleh terlebih dahulu. Setelah itu saya kurang tahu bagaimana spesifiknya ya. Tapi dia dibantu sama alat itu. Dia buat IS sendiri, bukan IS seperti ChatGPT dia ketik, bukan. Dia menceritakan tentang saya sakit demam dan sebagainya. No, dia punya alat tersendiri. Mungkin dari dia bisa scan wajah, lalu scan tubuh dan sebagainya, lebih kompleks lah teknologinya. Mungkin itu yang dikhawatirkan sama sebagian besar teman-teman. Bukan cuma di bidang kesehatan sebenarnya. Bahwa kalau AI sudah bisa melakukan banyak hal, bisa jadi ke depan itu banyak yang terganti. Dan memang itu yang namanya revolusi sih, biasa revolusi. Pasti akan ada yang hilang. Contohnya dulu yang waktu ada mesin uap. Dulu sebelumnya kan pakai kereta kuda gitu kan. Pas ada mesin uap berubah jadi mobil uap atau yang kereta api. Nah begitulah dengan AI. Bisa jadi banyak yang hilang, misalnya banyak faktor yang bisa merubah kehidupan. Nah termasuk kita di bidang kesehatan. Bahkan rumornya tuh misalnya di farmasi klinik ya. Kalau orang-orang farmasi kliniknya tidak berkembang atau berhenti belajar misalnya, nah itu keputusan pengambilan terapi penyesuaian dosis itu bisa diambil alih sama AI. Karena algoritmanya sebenarnya jelas. Jelas misalnya untuk melakukan penyesuaian dosis pada penyakit ginjal misalnya.
Itu kita harus hitung dengan beberapa persamaan. Pakai top of gold, CKDEP, MDR, dan seterusnya. Nah, kalau perhitungan kayak itu kan AI itu makanan mentahnya kan. Kalau tinggal dimasukkan rumusnya, disuruh dia belajar, dimasukkan nama obatnya, tinggal dikasih prompt, hitungkan penyusun dosis dengan kondisi itu dia bisa, sebenarnya AI bisa, dan bahkan hasilnya akurat juga. Tapi kan poinnya bukan bisa atau tidak, tapi seberapa besar pengetahuan manusia atau user yang menggunakan atau yang memprompting AI di situ sebenarnya. Setuju kak. Yang promptnya ini yang butuh ilmu. Asal AI ini bisa baca tidak? Apa maksud dari ini? Itu butuh kalian juga. Yang pertama, yang kedua adalah kritis. Kita harus kritis dan merecek kembali apakah hasil yang dikeluarkan AI itu tidak halu. Karena yang punya ChatGPT saja bilang bahwa banyak dia heran bahwa kenapa banyak sekali orang yang pakai AI, padahal AI ini kan kadang-kadang halu juga gitu. Jadi itu manusia nanti akan kesana perannya, jadi kayak kita kayak melakukan recheck, kemudian menilai apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi memang kompas moralnya itu ada pada manusia. Semua tergantung pengguna ya kak. Nah, tapi kak, kalau misalnya ini AI digunakan, nggak pasti ada isu atau isu etik atau regulasi. Nah, menurut kakak, apa yang paling krusial harus dipikirkan ini? Kalau coba lah, kalau lebih spesifiknya tentang regulasi. Oke. Ada saya juga bukan pakai regulasi, tapi dari yang sempat saya baca, kalau yang pertama regulasi dulu ya. Kalau di Indonesia, itu pemerintah kita sudah punya strata nasional AI untuk 2020 sampai 2045 kalau tidak salah. Jadi di strata nasional AI itu adalah berisi pikiran-pikiran atau target-target dari pemerintah kita yang mengarahkan bahwa AI di Indonesia itu mau dijadikan seperti apa. Nah, di situ semua bidang ada, salah satunya kesehatan ada di situ. Nah, kalau di kesehatan itu pengembangan obat itu masuk di poin keempat kalau saya tidak salah. Jadi poin ketiga itu ada tentang diagnosa, dan poin keempat itu ada tentang pengembangan obat. Nah, jadi sebenarnya potensial dan pemerintah kan mendukung juga. Dan saat ini mungkin sedang ada proses juga untuk menyusun teknis-teknis dari penggunaan AI di Indonesia kalau dari hal regulasi. Kemudian kalau dari segi etik, nah ini yang seru sebenarnya untuk kita perbincangkan karena banyak faktor, termasuk di akademisi itu justru bagian yang paling yang paling banyak tersentuh dengan masalah etik yang berhubungan dengan AI. Misalnya kayak copy paste. Tadi itu kan secara etik itu tidak bagus ya. Karena langsung saja ambil hasilnya. Jadi yang berpikir bukan manusianya. Nah, itu yang menyebabkan neuron-neuron tadi terus. Itu banyak berpikir. Jadi semakin kita tidak berpikir, itu semakin koneksi antara neuron di otak itu semakin berkurang juga. Bahkan menariknya kan, menurut apa saya? AI bisa membantu bahwa itu jangan dilacak sebagai copy paste. Bisa. Itu yang bisa jadi blunder untuk kerugian mahasiswa itu sendiri kan. Karena apa istilahnya Turnitin ya? Itu bisa lolos dari Turnitin. Itu saya baca juga artikelnya dan beritanya. Wah, sangat bahaya juga ini ternyata. AI sendiri bisa membantu meloloskan itu dan tidak terdeteksi bahwa itu Turnitin. Itu masalahnya. Jadi itu pentingnya kalau semakin promptnya semakin akurat, maka semakin luar biasa juga hasil yang dikeluarkan oleh ini pedang bermata dua. Betul. Jadi sahabat bisa jadi lawan. Betul. Kita lanjut lagi. Mungkin ada tadi pertanyaan kak. Kita buka Q&A di Instagram Story. Mungkin kita bisa pilih beberapa untuk ditanyakan ke kakak. Kita tanya jangan Tapi lagi-lagi ya teman-teman semua mungkin yang nonton podcast ini, pertama saya pribadi
bukan pakar AI sesungguhnya. Bahkan kita masih belajar. Bagaimana ini kita user. Kita user. Yang diundang teman-teman LJ untuk menceritakan nih pengalaman menggunakan AI, apa manfaat yang dirasakan. Ya saya pribadi banyak yang tadi saya sudah ceritakan. Di dunia bisnis saya sendiri sangat membantu. Yang seperti saya ibaratkan ya, tadinya 2 saya bisa angka 8. Itu hal sederhana. Nah, ayo, pertanyaannya apa? Ini ada yang menarik nih Kak yang saya dapat. Dari nggak usah saya sebutkan usernya ya. Oh ya, Pertanyaannya itu bagaimana AI dapat membantu nakes dalam menghadapi tantangan dan berlandaskan Quran? Bagaimana AI dapat membantu nakes dalam menghadapi tantangan dan berlandaskan Quran? Kita dari kampus UI nih kan. Betul. Pertanyaan. Nah kita memang kan kita mind blowing katanya sebelum kita lulus ya. Ini nih fakta jadi sebelum lulus saya diajar ini apa di bimbing mengaji itu Karun. Dia bisa juga. Sampainya ini. Ini soalnya Karun ingat. Oke. Ini memang apa ini kita kan muslim. Ya. Semua teknologi juga kalau bisa kita landaskan secara muslim, kenapa tidak? Karena finish kita, akhir kita nanti ya kembali ke ladang kita dikumpulkan amalan-amalan solihin. Ya benar kan? Mungkin dari Sasarul dulu. Kenapa menjawab? Ustaz juga benar ya. Kalau Ustaz Ruli mungkin. Ustaz Bapak Tetua. Gimana ya? Jadi sebenarnya kalau saya sih melihatnya antara konektivitas antara apa tadi AI terus dipakai di kesehatan dan berlandaskan Al-Quran begini. Jadi sebenarnya AI bisa membantu kita, membantu kita untuk misalnya kalau dalam teknisnya misalnya dalam hal riset, kita bisa minta AI untuk membuatkan kita kerangka penelitian yang berhubungan dengan kesehatan dan tetap memiliki atau berlandaskan dengan nilai Al-Quran. Karena secara umum kan AI itu disetting tidak untuk memiliki satu agama tertentu. Nah ini juga menarik nih. Ada banyak AI itu. Khususnya ini yang kita bicarakan adalah generatif AI ya. Generatif AI itu yang kayak Gemini terus DeepSeek. Banyak sekali tuh. Kadang-kadang mereka itu kalau kita suruh atau kita ajak untuk membahas agama, mereka itu kadang menempatkan dirinya di tengah-tengah. Dia selalu bilang bahwa dia itu tidak memiliki agama tertentu, dia tidak berafiliasi dengan agama tertentu, tapi dia punya pengetahuan tertentu terkait agama yang ditanyakan berdasarkan data yang dikasihkan ke dia. Termasuk agama Islam. Karena kan di internet banyak sekali kan artikel-artikel tentang agama Islam. Dia juga bisa belajar dari situ. Nah, terus bagaimana kita manfaatkan itu dalam riset misalnya yang berhubungan dengan farmasi? Bisa kita suruh dia coba buatkan saya kerangka penelitian atau kalau sebelum kerangka ide misalnya. AI buatkan saya 5 ide penelitian yang berhubungan dengan kesehatan tapi tetap berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Dia pasti akan bikinkan 5 tema. Ini. Jadi arahnya lebih ke situ sih sebenarnya. Dari situ misalnya coba buatkan kerangka penelitiannya seperti apa, bagaimana kira-kira latar belakangnya. Tapi ingat, bukan latar belakang yang dibuat AI, itu yang langsung di copy paste link. Tapi itu yang harus kita, dari situ kita bisa brainstorming. Memantik untuk tetap. Ya. Betul, dan situ kita bisa belajar, ternyata ada loh masalah ini. Kita juga bisa minta ke AI, menurut kamu berdasarkan data yang dimiliki oleh AI itu, apa kekurangan penelitian terdahulu yang mungkin bisa saya tutupi dengan penelitian saya nanti. Itu bisa, dia akan kasih loh. Penelitian terdahulu, misalnya belum jumlah sektornya kurang, misalnya, atau dia belum menyentuh aspek A, B, C. Karena kita bisa mengambil penelitian di aspek A, aspek B.
seperti itu ya, termasuk dengan yang hubungannya dengan agama. Mungkin itu tadi jawabannya dari, atau mungkin Karo di boleh saya tambahkan, mungkin saya lebih ke Karo, mungkin lebih spesifik ya, karena kan Karo nianya sudah sampai pendidikan S3 di Karo. Saya lebih ke bagaimana persoalannya dulu. Artinya begini, kita tadi sangkut pautnya dengan Al-Quran ya. Tentu yang perlu harus didasari dulu dalam diri manusia sendiri, sejauh mana teman-teman sudah dekat dengan Al-Quran. Itu dulu, karena ketika dasar itu tidak ada untuk mendekatkan diri kepada agama dan kitab sucinya kita, Al-Quran, yakin dan percaya nanti hanya mencarinya itu secara umum, disangkut pautkan dengan agama, sedangkan agama sendiri belum didalami. Makanya saya lebih menspesifikkan bahwa orang yang mencari dunia pendidikan mau disangkut pautkan dengan Al-Quran, coba dalami dulu Al-Qurannya apa mau dan perintah Allah dalam Al-Quran, sehingga kita bisa wujudkan apa yang menjadi penelitian kita misalkan, apa yang menjadi tujuan kita di dunia kesehatan. Karena ya itu tadi saya bilang, saya ulang, jangan sampai kita cari penelitian dulu baru disangkut pautkan dengan Islam atau dalam Al-Quran, sehingga itu hanya menjadi formalitas semata dibungkus demikian rupa, kita tidak paham apa maksud dari Al-Quran itu. Jadi saya lebih ke menasihati bahwa saya juga menasihati diri saya sendiri, dalami dulu Al-Qurannya, perintah agamanya apakah itu melanggar norma-norma dalam Al-Quran. Kan itu kalau didalami dulu agamanya, yakin dan percaya itu pasti tidak ada sesuatu yang dilanggar, karena kita sudah paham dasarnya. Itu kalau saya lebih seperti itu. Jadi apapun nanti yang mau dicari kan terbantu, karena Islam tidak ini. Kan logikanya begini, Islam dulu tidak pernah mengajar naik motor dalam Al-Quran. Tapi Islam tidak pernah melarang jangan naik motor, jangan naik mobil. Itu tidak. Apa bedanya sama teknologi? Islam tidak pernah memerintahkan kita pakai ChatGPT dan sebagainya. Tapi itu semua untuk memudahkan, membantu efisiensi dan sebagainya. Dalam Islam itu ya kenapa tidak? Apalagi untuk mengedukasi orang-orang yang belum kenal Islam itu sendiri. Jadi saya lebih ke ini ya, mungkin kalau spesifiknya saya lebih ke tolong dalami dulu Islamnya, Al-Qurannya, apa yang mau dicari, pendidikan apa, mungkin seperti itu. Sepakat. Karena begini, UIN, kita kan di UIN nih, kita keluarga besar UIN. Nah, UIN itu mindsetnya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Di riset misalnya, mungkin saya agak sedikit banyak porsi riset yang saya bahas ya. Apa kan? Betul Kak, saya sangat tertarik juga ini. Ya, jadi gini, konsep riset secara umum itu kan adalah apa masalahnya, what's the problem, dan dari masalah itu lalu kita melahirkan solusi dari riset. Itu kan konsep umum, ya, dan itu berlaku. Nah, tapi kita di Islam, khususnya di agama Islam, dalam mewujudkan konsep umum tadi itu, kita sudah disediakan satu literatur rujukan utama, itu adalah Al-Quran. Jadi riset-riset yang dikeluarkan atau yang ditelurkan oleh kita di UIN Alauddin itu pedoman dasarnya itu dari Al-Quran. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebenarnya guidance, itu adalah pedoman. Ibaratnya kalau kayak barang HP misalnya itu kan ada petunjuk penggunaan gitu kan. Nah, kalau kita manusia tuh Allah sudah kasih kita petunjuknya, kita tuh ya Al-Quran. Kita ikuti Al-Quran. Kalau kita semakin mengkaji Al-Quran, kita semakin meriset Al-Quran, maka akan banyak hal-hal baru yang terbuka. Betul kan? Seperti itu. Nah, AI bisa kita manfaatkan untuk mendalami itu sebenarnya. Karena ada banyak data kan yang elaborasi ya sama AI. Seperti itu sih. Barangnya begini, semakin kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, segala ilmu dunia dan sisinya itu percaya. Itu keyakinan kita. Betul ya. Untung di sini ya sama moderator ya. Sejak jangan sampai kita terlalu dalam pertanyaan ini. Pertanyaan itu bagus sekali. Iya. Sampai kasih dia audio. Oke, sekarang kakak yang bertanya ya. Bagus. Dapat ilmu juga. Ini selain bahasanya kita juga bahas selanjutnya. Nah ini ada lagi dari, tapi dia tidak reply di questionnya, dia kirim
cara message ya, DM. Oke. Dia titip pertanyaan Kak. Jadi AI dalam dunia kesehatan tentunya dapat berperan penting. Salah satu contohnya adalah sebagai decision support system. Tapi apakah kita siap mempercayakan diagnosis yang diberikan oleh AI dan bagaimana cara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai kemanusiaan dalam dunia medis? Jadi kayak ini bobot bobotnya luar biasa sekali dalam ya. Jadi Kak ya. Kalau sudah sama ya. Karena kalau sudah dalam itu semua di Universitas Indonesia Kak ya. Oke. Tapi ini Kak, kan ini tadi sempat. Atau begini Kak, biar saya menjawab dulu nanti deh. Kalau tambahkan. Kan ini pertanyaan terkait diagnosis nih Kak. Kan tadi di awal kepercayaan. Tadi di awal sempat kita bahas yang ada di Inggris. Ya, betul. Ya, kalau saya mungkin nanti bisa ditambahkan. Saya pribadi kalau sudah ada negara maju yang menggunakan ini dan tingkat kepercayaannya itu sudah bisa membantu tenaga medis khususnya, pasti yakin dan percaya ini rujukannya itu ke depan adalah untuk membantu masyarakat itu sendiri, bukan untuk mempersulit masyarakat itu sendiri. Itu kita harus pahami dulu. Ia ini lahir untuk membantu kehidupan manusia, untuk mempermudah efisiensi dan sebagainya. Ia dibekali dengan literatur yang pasti seperti tadi yang disampaikan Karo, ada guideline tersendiri yang kita sudah tanamkan, ada alur sel sendiri, ada kerangka tersendiri. Lagi-lagi, ia itu secara tidak langsung membantu kita berpikir cepat. Sehingga yang tadinya kita lupa, manusia itu lupa, atau tenaga medis ini lupa, bisa membantu efisiensinya di situ. Jadi saya rasa ini akan menjadi menarik ketika update software-nya itu sendiri bisa dikembangkan. Justru itu menjadi poinnya. Begini, ChatGPT 1.0 ya, kan? Mungkin tidak seperti 5.0 sekarang. Bisa jadi ada pertanyaan yang dia tidak bisa akses, ataupun ada sesuatu yang dia tidak bisa buat. Sekarang 5.0 semuanya hampir saya rasa masih bisa saya akses dan itu ada jawaban yang menarik. Makanya saya bilang tergantung juga sama orang yang menciptakan ini, bagaimana dia kembangkan atau ya secara tidak langsung berkolaborasi lah dengan orang kesehatan sendiri untuk mengembangkan ayo isi chip ini, apakah istilahnya isi materi ini dalam ininya sehingga pembacaannya ini masuk ke dalam studi spesifik. Itu saya rasa lebih membantu. Itu yang harus kita mendukung orang-orang yang hebat ini membuat aplikasi ini, kita dukung. Ayo kembangkan terus sampai jangan sampai 5.0, kalau perlu 100.0. Artinya berkembang terus. Berkembang. Karena pasien gitu. Betul. Mungkin saya seperti itu kok. Spesifiknya mungkin ditambahin. Tadi ini ya arahnya ke tingkat kepercayaan. Kepercayaan. Ya ada juga faktor menarik atau orang bilang bahasa Indonesia itu fun fact ya. Ya. Ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau pembimbing itu bahasanya dia brutal fact. Wah, minta itu. Itu apa? Dia stress atau biasa tidak? Kalau dia istilahnya dia tidak bilang fun fact tapi itu brutal fact. Tapi ini kayaknya nggak ke brutal fact ini, fun fact gitu. Jadi ya ini masih yang cicip tadi ya. Kan tadi kemudian disinggung yang ada 5.0, ada yang 4.0 yang ada gitu. Nah uniknya tuh pas ChatGPT itu launching 5.0 itu banyak pengguna, banyak user yang protes ke ininya ke developernya. Dia bilang karena merasa bahwa 5.0 itu bahasanya itu tidak senatural dan tidak kalau mungkin bahasanya kita tidak semenye-menye ya yang itu. Berarti ini ada pendapat itu yang besar masyarakat ini jadi bisa ya risetnya mereka risetnya ChatGPT dan itu diumumkan di publik. Ini bisa nanti di publik. Jadi ChatGPT sudah mengumumkan. Ini kan dulu waktu awal ini sedikit udah topiknya sebelum masuk ke menjawab pertanyaannya tadi. Nah, dulu kan pas ChatGPT itu mengumumkan 5.0 itu 2 bulan lalu kalau tidak salah, sebulan atau 2 bulan lalu ya. Kan sebelumnya 4.0 tuh. Nah, 4.0 itu fun fact-nya itu banyak dipakai masyarakat di seantero dunia itu buat curhat.
Jadi banyak yang jadikan ChatGPT itu teman ngobrol. Nah, feedbacknya itu sangat manusiawi katanya. Enak ditemani itu katanya. Hari ini kamu ngapain? Hari ini saya capek sekali apa gitu kan. Nah, terus muncullah 5.0. Ya. Ternyata responnya tidak seenak kalau kita ngobrol dengan 4.0. Nah, jadi dulu itu kan di 5.0 pas muncul 5.0, 4.0-nya hilang. Kalau kita klik di logonya, logo itu kan ada muncul modelnya kan. Dulu hilang, sempat hilang beberapa hari. Tapi karena banyaknya proses dari masyarakat yang menggunakan 4.0 dimunculkan. Jadi dimunculkan lagi. Jadi masyarakat dikasih opsi. Kalau mau lebih serius jawabannya pakai 5.0. Tapi kalau mau lebih manusiawi jawabannya pakai 4.0. Ya. Tapi 5.0 saya lihat sudah ada subnya ya. Kita mau gambar, kita mau ini. Jadi lebih spesifik. Cenderung ke ini saya lihat. Cenderung ke ada 2, ada 3. Tapi ada yang thinking, ada yang standar. Nah, kalau yang thinking itu lebih ke pemikiran berat. Misalnya disuruh menganalisis, disuruh membuat keputusan yang rumit, itu ke thinking. Tapi kalau yang instan, yang cepat, itu tinggal kalau kita mau jawaban yang ya cepat, meskipun menurut ChatGPT kalau akurasinya mungkin thinking itu lebih detail, lebih spesifik. Ya, jawabannya, tapi dia lebih serius. Kalau yang 4.0 itu lebih manusiawi begitu jawabannya. Nah, kenapa saya bahas ini? Itu gini, yang saya mau poin saya adalah sebenarnya riset AI ini sangat berkembang. Seperti yang dibilang Rudy tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan di masa depan AI itu bisa menjadi semakin advance lagi, semakin hebat lagi, begitu. Nah, keterkaitannya dengan akurasi tadi ya, akurasi dan pertanyaan kan diagnosis. Ya, ini disclaimer juga, kalau diagnosis itu kan bukan ranahnya farmasi itu ya, kalau di penyakit. Ya, kita itu cenderung ke safety, bagaimana meningkatkan pengalaman penggunaan obat dengan lebih aman. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menemukan senyawa-senyawa baru itu bidangnya kita di farmasi. Bagaimana dengan akurasinya? Mungkin sama saja dengan diagnosis. Nah, AI itu setahu saya, sependek pengetahuan saya, dia bekerja dengan cara semakin banyak data yang diinputkan ke dia, maka semakin rumit cara dia berpikir dan akurasinya bisa semakin bagus. Yang pertama. Yang kedua, promptingnya. Kalau semakin hebat, semakin bagus kita membuat promptnya, maka semakin bagus juga. Jadi akurat dengan tidak akurat itu tergantung dari kita sebagai user. Nah, di situ peran manusia sebenarnya. Itu. Apa tadi? Diagnosis dan apa ada tadi sebelumnya? Mempercayakan diagnosis yang diberikan oleh AI dan bagaimana cara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai kemanusiaan dalam dunia medis. Dengan nilai kemanusiaan ya. Bagaimana Adil? Kalau kita mau merujuk ke nilai kemanusiaan ya, saya rasa ya manusia sudah ada standar nilai yang di dalam kehidupan masing-masing Karo. Artinya begini, dalam pemanfaatan teknologi ini ya yang memutuskan hasilnya itu ya manusia. Jadi makanya saya bilang jangan sampai yang memutuskan ini tidak berpacu dia patokannya 100% ke itu yang salah. Artinya begini, kita harus mendasarkan diri kita dulu sebagai manusia, apakah hasil ini sudah masuk dalam nilai kemanusiaan. Kita mungkin ada contoh Karo. Itu maksud pertanyaannya, berarti ini sudah masuk di ranahnya dokter, lebih spesifik saya lihat ya. Dia lebih ke apakah ini sudah masuk nilai kemanusiaan yang jangan sampai dokternya sudah kuliah jauh-jauh, kuliah lama, terus dengan hadirnya teknologi ini dia tidak bisa spesifik. Itu ya. Seperti itu. Nilai kemanusiaan sebenarnya luas itu. Kalau kita bicara nilai kemanusiaan, apakah nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan nakesnya, nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan pasiennya. Tapi intinya sebenarnya kalau dibilang ChatGPT itu
AI ya itu akan menggantikan manusia, sepertinya enggak. Saya masih positif thinking bahwa dia tidak akan AI tidak akan pernah menggantikan manusia. Mungkin Kak Ru, saya nggak sepotong menggantikan untuk posisi-posisi tertentu mungkin. Kalau saya secara general sih, maksudnya kenapa? Karena yang tidak dimiliki oleh itu adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Betul. Misalnya seperti empati, kemudian emosional, perasaan sedih, pokoknya kayak gitu-gitu itu kan tidak dimiliki oleh AI. Meskipun dia bisa berakting memiliki itu. Oh ya, mungkin tidak 100% Kak Ru ya bisa menggantikan, tidak bisa menggantikan. Tapi saya malah lebih tertarik kalau di dunia pelayanan itu AI itu akan, menurut saya ke depan akan menggantikan posisi-posisi tertentu. Misalkan administratif, teknisnya mungkin. Teknis itu bisa Kak Ru. Karena ya orang misalkan nih, saya di klinik kecantikan. Orang datang pasien, dia hanya mau registrasi. Dia yang arahkan itu bisa saja, karena sekarang pun saya coba buat game dari AI itu bisa. Dan kode-kodenya sudah ada dan itu langsung jadi dalam waktu menit. Dia berpikir ini saya sampaikan ini karena saya sudah coba. Saya lihat saya coba buat game dari AI itu bisa teman-teman. Ini menarik ya. Saya lihat ya. Jadi kita bisa buat game. Ini mungkin sudah banyak yang post videonya di luar sana. Makanya saya penasaran juga seberapa canggih ya sekarang. Yang tadinya mungkin 5 tahun lalu atau 2 tahun lalu saya tidak bisa buat game karena sekarang saya bisa buat game. Bukan saya buat EA promptingnya. Dia bisa buat itu dan itu gamenya luar biasa. Saya tadi buat game sederhana teman-teman, jatuh. Nanti teman-teman bisa akses. Itu promptingnya sederhana, buatkan saya game, bisa saya akses di komputer atau laptop. Saya bisa bermain catur 2 lawan 2. Hal seperti itu buatkan dan saya bisa download link itu dan akses ke Chrome. Itu langsung dibuatkan dan jadi. Teman-teman bisa buat ya, ini spesifik. Nanti kalau misalkan gamenya salah, ajak lagi diskusi, salah tolong ganti ini bisa. Ini kita tadi sebelum podcast main kan? Saya tadi pakai. Heran makanya saya bilang ya tergantung ini kembali lagi tergantung individunya seberapa percaya dia AI ini, karena ada posisi tertentu kalau yang akan nanti bisa digantikan oleh AI. Kalau dokter mungkin tidak bisa, apoteker mungkin tidak bisa. Tidak tahu ya kalau ke depan. Ya itu juga masalah, makanya jawabannya itu antara ya dan tidak juga. Betul. Karena kita betul kalau kita tidak pernah berpikir tahun 1900 ada AI. Kita yang pikirnya mobil terbang kan sudah ada beberapa tahun lalu di Jepang, di Cina. Tapi sekarang ini benar-benar saya tidak pikirkan ini waktu saya mahasiswa kan. Ada fun fact juga situ lagi sebenarnya. Kita nongkrong sering di belum ada fun fact. Tapi ini sudah hampir habis ya. Kita ini saja sedikit sekali kalau sebenarnya itu rencananya yang saya sependek pengetahuan saya ada beberapa tahapan teknologi sebenarnya. Mulai pertama dari digitalisasi. Setelah digitalisasi yang tadi memindahkan manual ke digital, itu harapannya setelah itu kita masuk ke teknologi virtual reality. Habis dari virtual reality, terus kita loncat ke AI. Tapi karena kejadian COVID-19 kemarin itu merubah urutan itu tadi, dan jadi dari digitalisasi itu langsung loncatnya banyak ke AI sebenarnya. Ada sih beberapa perusahaan yang fokus pada virtual reality, kayak Meta dia bikin lingkungan itu, tapi karena dia langsung loncat ke AI, jadi ada beberapa teknologi yang tidak terselesaikan lah mungkin menurut saya, kalau bahasa saya bilangnya begitu. Nah, itu sih faktornya bahwa menarik teman-teman. Hubungannya dengan kesehatan apa ya? Ya paling tidak ada yang membantu kita berpikir Karo dengan data yang kita berikan ataupun data yang dia bisa cari sendiri. Kita bilangnya dia saja ya. Itu benar-benar membantu sih, karena ada banyak hal yang menyenangkan yang saya ini, apalagi dunia fotografi ataupun
editor. Aduh, itu banyak juga yang kecewa Kak Arun ya. Iya. Tapi menarik juga itu tadi kata ganti dia itu. Itu kan kata ganti dia itu kan manusia ya. Iya. Betul. Karena mungkin saking seringnya saya berteman sama ChatGPT. Iya. Nah, pakar AI bilang kalau ada manusia yang tidak bisa lagi membedakan antara AI dengan manusia, maka disitulah keberhasilannya AI. Jadi kalau Bapak Rudi sudah bilang dia, berarti AI sudah berhasil. Betul. Lihat saja kan, saya sering curhat sama AI, mau itu berbisnis apa. Iya, makanya. Saya bertanya, kan misalkan nih, saya jam 12 malam mau bertanya ke Arul karena anak misalkan mencret. Iya. Nah, saya tanya ChatGPT. Oke lah, dulu kita tanya Google kan, tapi jawabannya umum dan lebih spesifik. Ya. Ini daripada saya ganggu ke Arul, kemudian saya tanya ChatGPT, dia ada komplekskan sih. Ya, tapi pastikan lagi kebenarannya. Betul. Kita cari jurnal. Saya selalu cari ChatGPT itu, ini teman-teman tips ya. Cari apapun di Google juga, pastikan ada jurnal di situ, karena itu sudah melakukan penelitian. Otomatis sudah di-approve. Ya Kak Arun ya? Ya, jadi jangan cuma yang ada di GPT. Website. Ya. Dan GPT itu cari lagi validasinya ke jurnal-jurnal. Apalagi teman-teman mahasiswa ya, nanti akan menyusun skripsi, atau mengerjakan laporan. Mungkin dari kampus Kak Arun bisa diberikan masukan untuk selalu kasih jurnal di bawahnya. Pengantarnya jangan sampai bahasa-bahasa website atau blog saja diambil atau bahasa ChatGPT langsung dikopas. Gak bisa biasa tuh. Kalau cari sesuatu di AI itu kasih saya ini sertakan jurnalnya gitu. Pustakannya dari mana? Ya, sebenarnya pengalaman saya juga dan hasil kuliah dan ikut training juga. Ini bukan saya penemunya itu adalah Prof. Insya Allah saya lupa namanya. Di UI. Andi Asrul. Prof. Wisnu. Wisnu, sorry. Nah, beliau itu bikin formula prompting. Beliau bikin formula prompting, namanya itu adalah koran lapangan. Jadi, maaf Prof, saya sharing di sini sedikit. Kalau nonton Profnya, ya kalau nonton, kalau juga. Tapi saya sebut sumbernya, nanti kira saya yang bikin lagi bukan. Nah, beliau itu ada pakar AI di UI ya. Nah, beliau riset tentang AI dan beliau men-sharing bahwa kalau mau bikin atau bertanya ke AI itu bisa pakai prompt dengan format koran lapangan. Itu singkatan itu, akronim. Nah, intinya begini, misalnya kita jelaskan dulu siapa kita. Siapa kita di AI. Terus kita beri AI-nya arahan. Dia itu siapa? Dia menjadi apa? Perannya sebagai apa di situ? Koran, pokoknya nanti lah cari di Google banyak gitu lah. Setelah podcast ini bisa kita sharing-sharing. Ya, bisa sharing. Teman-teman juga yang nonton live atau nanti di podcast bisa cari di Google live. Ada kok teorinya Prof. Wisnu itu. Yang pertama adalah kita kita tentukan dulu siapa kita. Misalnya saya adalah mahasiswa S3 yang fokus pada bidang informatika farmasi. Jadi itu clue untuk AI bahwa berarti jawaban-jawaban saya itu akan berputar di situ. Yang kedua, AI-nya diarahkan. Kamu berperan sebagai expert atau pakar di bidang informatika farmasi yang sudah melakukan banyak riset. Pokoknya kita buat sekondisi mungkin bagaimana cerdas mungkin ya. Ya, kita kondisikan AI-nya itu sangat cerdas di bidang itu. Nah, terus yang ketiga, baru kita masukkan apa tujuan kita. Misalnya, saya ingin membuat sebuah penelitian atau apa misalnya, saya ingin membuat tugas yang bertemakan apa? Misalnya bertemakan misalnya farmakoterapi jantung. Kemudian kita kasih detail. Tugas ini terdiri dari misalnya 2000 kata yang isinya menjelaskan tentang definisi dan seterusnya, gitu kan? Itu detail. Kemudian berikutnya adalah format, misalnya kita minta dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, dalam bentuk kata, dalam bentuk paragraf, dan seterusnya itu dimasukkan. Yang berikutnya adalah larangan itu kayak begini.
Jangan membahas hal yang tidak berhubungan dengan farmakoterapi jantung. Jangan membahas hal yang berhubungan dengan kedokteran, misalnya apa yang spesifik. Fokus saja pada farmakoterapi jantung yang berhubungan dengan farmasi, misalnya, kayak gitu. Lagi, sisanya itu, adanya itu adalah tambahan. Misalnya kita mau suruh dia lebih spesifik lagi, enter, keluarlah hasilnya dengan biasanya itu hasilnya sangat presisi. Bagus. Dibandingkan kalau kita langsung masukkan dia, saya mau buatkan saya laporan farmakoterapi jantung, muncul. Memang dia akan kasih jawaban, tapi kadang melenceng ke kiri ke kanan. Dia lebih luas ya, universal. Ya lebih, ya bukan juga universal, mungkin agak halus sedikit. Saya tertarik Kak Arul ya, tadi yang disampaikan berarti Kak Arul ini sudah mendalami juga teknik prompt yang baik dan benar. Itu dari itu tadi profesional. Ya. Dari Kak Arul sendiri menyampaikan tadi ini benar-benar berarti sudah jadi pengalaman ya. Itu sering dipakai. Ya. Dan memang terbukti bagus. Oke, ini ya sekedar informasi berarti ya. Ya. Teman-teman mahasiswa juga kalau mencari tugas jangankan setelah S3 saja sudah akurat. Gimana kalau teman-teman S1? Ya, tapi ingat ya, meskipun begitu tadi promptingnya, tetap kita harus validasi lagi dengan bukti-bukti yang bisa kita tadi di akhir bisa kita bilang cantumkan referensinya di dalam itu muncul itu ya. Cuman kadang-kadang pengalaman saya, meskipun dia mencantumkan referensi, kadang-kadang tidak akurat itu referensinya kalau promnya tidak bagus. Kadang ditekan tidak muncul karena promptingnya di awal tidak bagus, tapi kalau promptingnya bagus biasanya jurnalnya tepat. Seperti itu. Jadi ya teman-teman, tips dari Kak Arul, Kak Rudi, dan mohon maaf Kak, tadi sebenarnya di IGS itu kita mau pilih 3 pertanyaan, tapi karena kita sudah hampir 1 jam atau sudah sejam lebih ini, jadi mungkin pertanyaannya sampai di sini, dan saya lihat tadi pertanyaannya itu mungkin sudah ada yang terjawab dengan pembahasan kita tadi. Mungkin terakhir Kak, kesan dan pesan untuk adik-adik Farmasi Winam, atau kesan dan pesan. Oke. Terima kasih ya kakak moderator. Kalau saya pribadi begini, kita ini semua sama-sama pernah jadi mahasiswa. Saya pribadi, kalau masih jadi mahasiswa, masih mahasiswa. Dan saya malah berpikir mahasiswa ini akan jauh lebih berguna ketika dia benar-benar menseriusi apa yang menjadi pokok pembahasan. Artinya begini, jangan sebagai pertemuan ini, podcast ini, setelah ini kita kosong lagi, sibuk karena kerja TP misalkan, lupa lagi apa yang tadi kita bahas tentang podcast ini, kerja lagi tugas atau disuruh lagi sama keluarga mungkin sesuatu. Paling tidak coba ada output setelah ini. Teman-teman ini PR pengurus dan ketua himpunan ya. Saya mau berikan pesan. Coba saya mau tunggu ke Arulnya. Bahkan saya lebih mau belajar juga. Coba dari farmasi, apa dari hasil EA ini bisa dihasilkan. Karena ini, saya tadi cerita sebelum kita podcast ya, Universitas Binus, dia menghasilkan teknologi EI, itu bisa mengamankan orang yang ngantuk pada saat berkendara di mobil. Jadi dia buat tools untuk mengingatkan orang yang ngantuk ini sebagai ada alarmnya dan sebagainya. Itu kalau dipikir logika tidak masuk akal. Mana bisa teknologi bisa menggantikan perannya manusia. Tapi itu bisa dia bawa ke internasional. Itu teman-teman bisa share di YouTube sekarang. Universitas Binus, dia buat teknologi AI seperti apa, itu dia sudah keliling ke luar negeri mempromosikan apa yang dia temukan. Coba dari farmasi sendiri kira-kira jangan seperti itu juga, mungkin butuh ini ya penelitian yang lebih, tapi coba kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari AI, dan itu berguna bagi masyarakat UIN sendiri. Kalau tidak nanti bisa meluas lagi masyarakat Makassar, bisa nanti masyarakat Indonesia, sama tahu bisa jadi lahir mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari UIN memanfaatkan masalah AI ini. Karena saya rasa mereka juga pasti belajar dari AI. Dia mendapatkan, ada kayak Kak Arul sampaikan promnya seperti ini. Kenapa tidak nanti ada yang mendalami ini? Mumpung teman-teman masih mahasiswa, atau artinya masih ada waktu untuk berpikir lah. Nanti kalau sudah punya anak, itu susah. Karena itu sudah punya anak dan sebagainya, tidak ada waktu untuk belum lagi membahas. Justru AI itu memudahkan kita yang misalnya sudah punya anak. Keluarga itu itu sangat membantu juga sebenarnya. Jadi ayo coba dari sini teman-teman, farmasi, keluarga kita semua ya, coba ayo kembangkan
kembangkan teknologi ini, coba hasilkan. Saya mau tunggu update-nya ini, apa penghasilan dari AI ini misalkan. Karena saya sendiri sudah memanfaatkan AI ini, saya menghasilkan ada kunjungan pasien lebih ke klinik dengan itu tadi brainstorming bersama AI. Ya, dengan menerapkan masukannya dan sebagainya. Ya lagi-lagi brainstorming ya, bahasanya bukan mengambil apa yang menjadi idenya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya lebih berharap ke teman-teman mahasiswa itu sendiri. Ayo berpikir apa bisa dihasilkan di Makassar ini. Atau apa tuh fakultas dulu lah, karena fakultasnya. Apa yang dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dari AI. Apa tuh ada tiba-tiba bisa. Nanti bisa juga kita tanya ke AI-nya. Iya, coba carikan bisa kita minta ke AI-nya untuk ide apa ide yang bisa untuk kami bisa juga dengan pakai prompt yang tadi ukuran lapangan tadi itu. Nah gitu. Saya rasa tadi kalau teman-teman ambil, ini cuplikan videonya nanti coba putar ulang. Karul tadi itu menyampaikan prompt yang baik dan benar dari untuk penelitian ya khususnya ataupun jurnal-jurnal itu saya rasa bisa diikuti. Saya juga nanti kalau mencari sesuatu kayaknya harus pakai prompt seperti itu. Saya kasih lihat hasil pencarianku. Baru kita bisa bandingkan. Misalnya yang pakai prompt sistematika tadi dengan yang prompt biasa, pasti hasilnya itu beda. Karena ya lagi-lagi memang kita harus pintar memainkan ini. Ya, prompting. Oke, jadi kesimpulan kapan nih output setelah diskusi kita ini apa yang mau dihasilkan? Iya. Wow, ini PR-nya untuk teman-teman. Sebelum akhir pengurusan ya. Siap senior. Ini deadline-nya nanti sampai bulan 12 ya. Iya. Bulan 12 untuk pengurus ini ya. Yang sekarang saya tidak mau pengurus yang baru lagi yang lanjutkan ini. Kita mau gebrakan GI sampai ini ya. Akhir 2025 lah. Sudah visi pemerintah. Pemerintahnya. Ya. Apa-apa. Bagaimana Bapak? Mungkin kalau untuk ide inovasi yang mau diciptakan dari kami sendiri untuk AI ini mungkin belum ada ya Kak. Karena untuk sekarang belum ada. Mungkin selepas dari selesai podcast ini kami akan meriset dan mencoba mencari menyuruh AI-nya mencari. Siapa tahu ini baru. Siapa tahu begini, kata yang penonton. Siapa tahu nanti dari mahasiswa farmasi UIN Alauddin Makassar bisa menemukan AI, bisa membaca resep dokter. Betul kan? Karena kan masalah di lapangan hari ini pembacaan resep dokter itu masih sangat sulit, bahkan memakan waktu. Jangan sampai salah obat. Dan banyak kasus. Mungkin sebetulnya bisa dari farmasi UIN sendiri bisa menghasilkan tools itu. Amin. Itu kan kayaknya belum ada Karulnya, AI itu atau sementara Karul mau garap juga. Masa yang jadi garap juga. Berarti ada yang garap juga. Ide ada sih ke sana dan sedang dijejaki juga dari beberapa teman-teman programator. Ya, tapi untuk launching apa segala macam ya nanti apakah memang bisa sampai ke sana karena prosesnya tidak segampang yang dibayangkan juga. Jadi beda AI generatif yang kayak ini dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan kita mentraining AI-nya dengan membaca data dari ada memang referensi yang harus diselesaikan oleh dataset. Jadi kita bisa menyiapkan ribuan dataset baru kita kasih AI-nya untuk belajar. Jadi kurang lebih. Tapi kalau kemungkinan bisa atau tidak bisa. Kemungkinannya bisa jadi bisa kalau bisa. Bukan lagi bisa jadi bisa. Saya pribadi yakin kalau itu bisa dilakukan dengan AI. Coba mau dijadikan judul skripsi ya boleh. Iya betul. Nah minimal itu. Siapa tahu ada tuh mahasiswa karena diskusi kita ini ada mahasiswa yang membahas AI itu termasuk hasil output betul. Ya dan yang menariknya fun fact lagi. Ada satu bidang ilmu yang sekarang lagi berkembang di farmasi. Namanya bidang informatika farmasi. Jadi orang-orang farmasi yang fokus pada sistem informasi. Termasuk saya misalnya juga karena riset saya ke sana. Jadi mungkin arah penelitian saya ke depan itu akan berhubungan dengan farmasi klinik dan informatika farmasi. Banyak bidangnya. Begini deh, baru kayak teman-teman. Kalau mau jadi skripsi ada hasil dari ada mahasiswa mencoba untuk penelitian tentang AI atau begini saja teman-teman himpunan buat komunitas tentang AI karena ini dibutuhkan sekali. Bisa juga. Jadi menampung orang-orang kan nggak mungkin juga itu 80 orang. Ini malah saya yang kasih. Ada sumber berpikir. Tapi kan Kak Karul kayaknya lebih bagus begini deh. Karena di Indonesia sekarang itu banyak
perkumpulan memang. Dia spesifikkan. Yang suka AI dia adakan pertemuan rutin, dia undang pakarnya. Ini kan kita bukan ya. Saya bisa. Nah, Karul bisa mungkin teman di orang-orang di informasi yang sudah lama di situ bisa bisa bantuan jadi narasumber misalnya boleh. Tuh bisa kita himpunan. Ini saya memberikan ini tapi langsung juga memberikan solusi. Iya, berarti AI ini AI bisa buat komunitas itu. Karena beberapa komunitas kita sebelum saya masih sekarang banyak yang mati ya. Karena mungkin ada sesuatu dan lain hal ya. Coba kembangkan. Karena kan AI itu tidak pernah mati, saya lihat ini akan berkembang terus buat komunitas. Ada harus sebagai bantuan kita teman-temannya kan. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin Karul tadi pesannya untuk apa ya pesannya ya? Ya jadi intinya adalah AI itu adalah tools. AI itu tools dan tuannya adalah tetap kita manusia. Jadi pintar-pintarlah menyusun prompt yang bagus dan akurat. Semakin akurat promptnya, maka data yang dikeluarkan sama AI itu semakin bagus. Jadi gunakan AI dengan bijak. AI bukan untuk menggantikan teman-teman berpikir membuat laporan, membuat skripsi misalnya. Bisa jadi tuh skripsinya dalam waktu 10 menit kalau pakai ChatGPT mulai dari latar belakang sampai bab 6. Saya curhatkan ya, sampai daftar dulu itu bisa. Ya di zaman dulu kan waktu kita bikin skripsi itu kan tidak ada AI, paling Google kan. Sekarang ada GPT, ada Gemini, ada DeepSeek, ada banyak sekali itu. Nah itu bisa bikin skripsi dalam waktu 10 menit jadi itu skripsinya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu kalian? Apakah itu adalah jati dirimu? Kan tidak. Itu adalah mesin. Masa gelar spam itu adalah spam AI dan spam GPT kan tidak. Janganlah ya. Usahakan itu tetap spamnya adalah milik kalian dan itu adalah kebanggaan kalian. Tetapkan itu adalah diri kalian, itu jati diri kalian, bukan AI. Jadi sebenarnya kompas moralnya di mana ya di sini, masing-masing diri kita. Kalau ada yang mau curang pakai AI pun bisa sebenarnya kalau dia mau curang. Kalau dia mau mengakali, dia tidak terdetek sama tweeting, dia tidak terdetek sama Zero GPT dan apps pendeteksi AI itu sebenarnya kalau promptingnya bagus, dia bisa buat berkali-kali sampai tidak terdeteksi. Tapi kan moralnya di mana? Gitu. Di mana nilai kemanusiaan kita? Nah, kalau kita sudah mengandalkan AI untuk membuat hal-hal yang harusnya bernilai kemanusiaan dan sepenuhnya diserahkan ke AI, maka disitulah kemanusiaan kita sudah mati. Itu dia teman-teman. Itu tadi AI punya solusi dan tantangan. Mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Dan terima kasih banyak Kak Karul, Kak Rudi atas kesediaannya. Kita juga terima kasih ya Karul sudah diundang. Teman-teman himpunan terima kasih sudah undang. Karena secara tidak langsung saya juga belajar sama Karul. Saya juga belajar sama Kak Rudi, Kakak Ketua luar biasa sekali. Meskipun undangannya lebih cepat dari paket sebelumnya. Ya sekali lagi terima kasih Kak. Nah itu dia teman-teman podcast kayaknya ini podcast terpanjang kita. Ya? Seriusan? Iya Kak. Biasanya tuh cuma 15. Jangan bosan menonton kami ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Oke teman-teman, see you di porsi episode 4. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi terima kasih Kak. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.